Eh, kita akan melanjutkan kembali sesi kedua pada pertemuan pembahasan pengauditan dan jasa ansuran. Pertama, kita akan menjelaskan terkait definisi pengauditan. Sebelum kita ke materi lebih lanjut, ada baiknya kita harus paham sekali dengan yang namanya definisi audit. Karena dengan mempelajari dan memahami definisi audit, maka kita akan lebih mudah memahami proses audit yang lebih kompleks. Pengauditan didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dari definisi tersebut, kita dapat memecahnya menjadi beberapa komponen terkait pengauditan, yaitu 1. Proses yang sistematis. Bahwa audit dilakukan berdasarkan perencanaan audit yang dikomunikasikan dengan klien terkait prosedur apa saja yang akan dilakukan dan juga waktu pengerjaan audit. Yang kedua adalah memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Kegiatan mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit merupakan hal yang paling utama dalam pengauditan. Sebagian besar proses audit adalah terkait mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti audit. Yang ketiga adalah asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen terkait operasional yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan, yang mana asersi manajemen merupakan subjek dari proses audit. Sebagai contoh, persediaan sebesar 100 juta yang tertulis di laporan keuangan itu memiliki makna-makna tersirat. Di antaranya, A. Persediaan benar-benar ada secara fisik sebanyak 100 juta. Jadi persediaannya itu ada sebesar 100 juta. Kemudian persediaan dimiliki untuk dijual dan atau digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, persediaan benar-benar dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, persediaan merupakan harga terendah antara biaya dengan harga pasar. Yang kelima, persediaan telah diklasifikasi secara tepat dalam laporan posisi keuangan. Yang tadi saya sebutkan itu merupakan makna-makna tersirat dari nilai 100 juta yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Makna-makna inilah yang harus dibuktikan oleh auditor terkait kewajaran suatu nilai yang tertera di laporan keuangan. Kemudian yang keempat, tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi nantinya proses audit itu memverifikasi antara asersi manajemen dengan kriteria yang telah ditetapkan berupa tujuan audit. Yang kelima adalah
mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dikomunikasikan melalui opini audit dalam laporan audit. Jadi saya ulangi lagi, 5 komponen utama pengauditan. Yang pertama, pengauditan merupakan suatu proses yang sistematis karena memiliki rencana-rencana audit, ya. Jadi adanya perencanaan audit. Yang kedua adalah terkait memperoleh dan mengevaluasi bukti. Ini merupakan aktivitas utama yang dilakukan pada pengauditan. Jadi kita sebagai auditor itu tugasnya adalah memperoleh bukti-bukti audit, lalu setelah diperoleh kita evaluasi bukti audit tersebut yang nantinya kita bandingkan dengan kriteria-kriteria dan lalu membuat kesimpulan berupa opini audit. Yang ketiga, komponen yang ketiga dalam pengauditan adalah asersi. Asersi itu adalah pernyataan manajemen. Dalam hal ini adalah laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan merupakan asersi manajemen yang harus kita buktikan, ya. Kemudian yang keempat, tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi adanya kriteria dan kriteria tersebut menjadi acuan apakah bukti-bukti yang kita peroleh telah sesuai dengan kriteria yang telah kita tetapkan. Itu berupa tujuan-tujuan audit, ya. Dan yang kelima adalah mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi hasil dari evaluasi berupa opini audit itu dikomunikasikan dengan sebuah laporan audit, di mana dalam laporan audit itu ada penilaian auditor berupa opini audit, bisa WTP, WDP, tidak wajar, dan tidak beropini. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, jenis pengauditan itu ada 5. Yang pertama adalah audit laporan keuangan. Dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan klien secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan juga tidak memiliki salah saji material, ya. Kemudian yang kedua adalah audit pengendalian internal, yaitu memberikan opini mengenai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan oleh klien. Yang ketiga adalah audit ketaatan, yaitu untuk menentukan sejauh mana aturan, kebijakan, hukum, perjanjian, atau peraturan pemerintah telah ditaati oleh entitas yang diaudit. Yang keempat adalah audit operasional, untuk mereview operasional perusahaan apakah efektif dan efisien. Yang kelima adalah audit forensik, untuk mendeteksi dan atau mencegah aktivitas kecurangan. Kemudian pengauditan dan akuntansi, ya. Terdapat hubungan yang sangat erat antara pengauditan dengan akuntansi, terutama dalam audit laporan keuangan. Mengapa? Hal ini karena subjek audit, yaitu laporan keuangan yang kita audit, itu merupakan data akuntansi.
Sehingga bukti-bukti yang kita kumpulkan dan kita evaluasi merupakan data yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, seorang auditor harus paham akuntansi ketika ingin mengaudit suatu perusahaan, terutama dalam hal ini adalah auditor eksternal. Kebutuhan akan pengauditan. Dalam konteks audit laporan keuangan, para pengambil keputusan dihadapkan pada kemungkinan informasi yang bias, tidak independen, dan mengandung salah saji sehingga diragukan kewajarannya. Ya. Jadi dikarenakan laporan keuangan itu buatan dari manajemen, maka bisa jadi laporan keuangan tersebut itu ada hal-hal yang manipulatif, ya. Jadi memiliki potensi ke arah itu, ya. Berikut ini adalah alasan kewajaran laporan keuangan diragukan oleh para pengambil keputusan. Yang pertama adalah informasi disiapkan dan diberikan oleh pihak lain. Dikarenakan lokasi si pembuat laporan dan pengambil keputusan berjauhan, maka pengambil keputusan tidak dapat memastikan kewajaran atas laporan keuangan. Pengambil keputusan hanya berharap pada seorang yang dapat memastikan kebenaran atau kewajaran dari laporan keuangan perusahaan, yaitu ada pada pundak auditor, ya. Jadi auditor ini adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan dari yang diragukan menjadi laporan keuangan yang handal, yang dapat digunakan, yang reliable, ya, sesuai dengan fungsinya. Alasan kedua adalah penyajian informasi dipengaruhi oleh motivasi pembuatnya. LK atau laporan keuangan dibuat oleh manajemen. Memiliki kemungkinan manajemen memanipulasi laporan keuangan agar terlihat bagus di mata investor. Alasan yang ketiga adalah volume data. Volume data yang banyak menjadi salah satu faktor potensi kesalahan pencatatan. Yang keempat adalah kerumitan transaksi. Semakin ke sini, transaksi-transaksi menjadi lebih rumit akibat perkembangan zaman. Oleh karena itu, potensi kesalahan pencatatan semakin meningkat mengikuti kerumitan transaksi. Ya, jadi audit itu dibutuhkan karena laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen itu diragukan kewajarannya. Auditor itu hadir untuk menjawab itu semua. Auditor melakukan proses audit yang terencana, yang menggunakan pertimbangan-pertimbangan profesionalnya untuk menilai apakah laporan keuangan telah mengikuti standar akuntansi yang berlaku atau tidak. Dan juga apakah laporan keuangan terbebas dari salah saji material itu.
Kemudian, manfaat ekonomi pengauditan. Jika tidak memiliki manfaat atau sangat kecil manfaat yang diterima oleh klien, maka jasa audit akan sedikit dipandang oleh banyak kalangan. Akan tetapi, ternyata jasa audit sangatlah bermanfaat bagi entitas yang menggunakan jasa tersebut. Di antaranya, 1. Akses modal ke pasar modal. Jadi, manfaat ekonominya adalah perusahaan memiliki akses masuk ke pasar modal. Itu karena OJK mensyaratkan bahwa perusahaan yang mendaftar diri di Bursa Efek Indonesia haruslah perusahaan yang telah mengaudit laporan keuangan dan dipublikasi di masyarakat atau kepada masyarakat. Yang kedua adalah biaya modal menjadi lebih murah. Biasanya, lembaga keuangan memberikan bunga kredit yang lebih murah kepada perusahaan yang telah mengaudit laporan keuangannya. Kemudian, manfaat yang ketiga adalah mencegah terjadinya kekeliruan dan kecurangan. Dengan adanya audit atas laporan keuangan, karyawan perusahaan akan lebih berhati-hati dalam bekerja karena pekerjaannya ada yang mengawasi dan menilai. Yang keempat adalah meningkatkan pengendalian dan perbaikan operasional. Biasanya auditor akan memberikan saran pengendalian internal setelah melakukan proses audit agar laporan keuangan lebih dapat diandalkan. Nah, jadi inilah beberapa manfaat ekonomi pengauditan. Yang pertama adalah menjadi syarat masuk ke pasar modal. Yang kedua, dengan adanya laporan keuangan yang diaudit, biasanya lembaga keuangan akan memberikan kredit dengan bunga yang lebih rendah. Kemudian, dengan adanya yang ketiga, dengan adanya pengauditan, maka karyawan akan menjadi hati-hati ya agar tidak keliru dan juga hati-hati agar tidak melakukan kecurangan karena hal itu akan terlihat dan ketahuan ya. Yang keempat adalah dengan adanya pengauditan maka sistem pengendalian internal kita akan diperiksa dan akan sedikitnya diperbaiki atau diberikan saran oleh pihak auditor. Nah, kemudian keterbatasan pengauditan. Keterbatasan audit ada pada proses audit itu sendiri, yaitu bukti audit diambil secara sampling. Idealnya, jika ingin memastikan bahwa pelaporan terbebas dari salah saji material, harus memeriksa seluruh catatan perusahaan. Tetapi dalam proses audit, kita hanya memeriksa sampel. Ada yang 5%, 10%, bahkan ada yang 100%. Tergantung resiko inherent yang menempel pada cakupannya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.